Langsung dari Studio Metro TV, acara yang mengetengahkan sudut pandang perempuan dari berbagai usia, profesi, dan status tentang suatu topik. Inilah Perempuan. Selamat siang Mitra Perempuan, apa kabar Anda pada siang hari ini? Kembali bersama kami di acara Perempuan dengan saya Nadira Alatas, dan kali ini saya bersama Dr. Utami Rusli dan Sofi Nevita. Kali ini, pada siang hari ini, kita akan berbicara seputar media perempuan antara fakta dan harapan. Tamu kita nanti akan datang di hadiran Anda, Reda Godiamo, seorang praktisi media, dan juga Debra Yatim. One of my favorite persons in the world. Aktivis Debra, sama, setuju tuh. Saya juga. Seorang aktivis kan ya? Iya. Benar-benar. Tapi emang ya kalau ngomong soal perempuan ini agak-agak ribet kalau kita bicara mengenai media untuk perempuan. Akhir-akhir ini kan kita lihat banyak sekali media untuk perempuan ya, baik. Ya mungkin kita bicara dari yang cetak aja deh dulu gitu kan. Kadang-kadang kita pengen mengkonsumsi sesuatu malah jadi boros, segala pengen dibeli ya kan? Benar. Oh itu benar. Jadi kita tuh susah juga untuk milih karena begitu banyak variasinya dan begitu menarik semuanya. Bukan, lagi pula memang benar ya. Kan harusnya kan edukatif sama informatif ya kalau kita baca. Tapi jatuh-jatuhnya malah kita mau beli macam-macam, jadi konsumerisasi ya jadinya. Benar, yang ini kita mau beli karena biasanya kalau majalah ini ceritanya gitu banyak resep-resepnya gitu. Kalau yang itu kita pengen baca suka ada ini apa cerita kisah-kisah nyatanya ya kan. Nah, tapi juga Dira juga suka kadang-kadang tau gak Sof, beli majalah karena aku kepengen lihat iklan terakhirnya dari sebuah brand kosmetik misalnya juga kan. Oh, benar-benar. Jadi iklan-iklannya juga sama aja menariknya. Itu sama. Mbak Tami juga cari jangan banyak kosmetiknya yang baru ada apa ya supaya tetap jangan makin ketinggalan gitu ya, makanya itu. Kan itu jangan makin berkerut gitu kan, ada banyak-banyak. Oh, tips-tips kayak gitu-gitu ya. Loh. Iya, kalau aku juga gitu, semakin berwarna, aku biasanya kalau beli majalah ketutup gitu ya, semakin berwarna, semakin pengen diangkat dan pengen lihat, siapa nih modelnya? Kayak tahu nih, beli gitu. Padahal belum tentu juga isinya sesuai gitu, pas dibeli mahal gitu kan. Kok gini terus isinya iklan, terus isinya kadang-kadang malah nggak informatif gitu. Emang benar ya. Tapi emang kan susah kali ya milih yang kita perlukan, itu yang susah kali atau gimana ya? Mungkin sebenarnya yang kita perlu ketahui sebagai perempuan adalah kita kepengen cari apa sih, informasi apa sih yang kita kepengen cari. Sebenarnya kalau aku bilang itu justru sebelum kita keluar loophole-nya. Cacatnya di kaum perempuan tuh itu kalau menurut aku ya. Jadi orang-orang yang berada di bisnis media itu gini, the more the merrier, dalam arti tuh majalah semakin keren gitu, packagingnya semakin cepat perempuan mengkonsumsinya, karena apa ya, itu namanya perempuan lebih sering lapar mata dibandingkan laki-laki. Itu benar tuh. Lebih cepat tergiur. Bukan, apalagi kalau majalah warnanya ya menarik, ceritanya gitu. membahas topik-topiknya kayaknya, pengen tahu apa nih, Ari Sigit bagaimana Ari Sigit. Lebih cepat ingin tahu. Lebih perempuan itu kan lebih kepada storytelling ya. Perempuan itu seneng banget untuk bercerita, untuk ngerumpi kan ya. Kalau cowok kan ya lihat ya udah, kalau ada baca nggak ya. Kalau perempuan kenapa begitu ya? Udahlah, makanya orang-orang media orang-orang media ini sebenarnya sangat menggunakan bakat itu, kalau memanfaatkan. Itu sisi yang aku lihat. Bukan bakat, sifat itu. Sifat ingin tahu perempuan yang sangat besar itu. Kita ngobrol deh mengenai media perempuan ini kepada pakar kita pada hari ini. Mitra Perempuan, setelah ini akan hadir Reda Godiamo yang akan diwawancarai oleh Sofi. Jadi jangan kemana-mana, kita akan berbicara seputar media perempuan antara fakta dan harapan. Mitra Perempuan, selamat datang kembali, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sedang membicarakan mengenai media perempuan antara fakta dan harapan. Sekarang kita sudah kehadiran seorang narasumber seperti yang tadi dibilang sama Mbak Dira. Selamat siang Mbak Reda Godiamo. Apa kabar? Baik sekali. Baik sekali. Oke, Mbak Reda ini adalah seorang praktisi di bidang media tentunya, dan siang hari ini kita mau bertanya-tanya, atau lebih jelasnya mungkin gosip-gosip bermutu. Gosip tapi membawa hasil gitu ya. Gimana sih kondisi media perempuan pada saat ini? Sekarang kalau menurut saya sangat ramai ya, dan makin lama makin ramai. Sebetulnya ini sangat bagus karena menjadi banyak pilihan buat
pembaca wanita gitu. Dan ini makin menarik sebetulnya karena pembaca wanita jadi audiens bisa memilih mana yang benar-benar cocok dengan selera dan minat mereka, dengan kegiatan mereka gitu. Memberikan options yang lebih gitu ya, Ya. karena kalau dari dulu mungkin ya itu aja, Ya, kalau sekarang tambah ya. banyak. Tapi sekarang malah tambah banyak itu, tadi kan sempat ngobrol sama Cice dokter juga ya, sama Mbak Dir. Itu malah bikin bingung gitu loh, saking banyaknya, loh ini yang ini mirip sama ini mirip sama ini, terus udah gitu lama-lama biasanya perempuan yang dilihat packaging depannya, oh this looks interesting gitu ya, ada tentang si ini, lalu oh ini siapa nih, kayak tahu beli, nggak taunya isinya iklan semua. Yang kayak gitu itu kenapa sih? Apa karena memang sifat dasar perempuan yang inquisitive atau sebenarnya apa? Kalau sifat ingin tahu ya, kalau misalnya sangat ini mau itu ya. Tapi kalau saya pikir sekarang ini kondisi media wanita perempuan di Indonesia sebenarnya sudah mulai mengarah ke tren media di negara-negara maju ya. Jadi yang mereka udah mulai menyediakan majalah yang sesuai dengan minat, sesuai dengan pekerjaan dan hobi, mungkin status sosial dan sebagainya. Kita sudah dibiasakan pada zaman mungkin 10 tahun, 20 tahun lalu oleh majalah. Begitu sekarang ada banyak pilihan, mungkin agak sedikit rakus mata kali ya. Mungkin Lapar agak mata lapar itu mata. jadi ya. Jadi masih yang ini mau. Tapi mungkin saya rasa waktu ini nggak akan lama gitu, karena nanti akan banyak lagi muncul majalah lain. Akhirnya pembaca dan pembaca wanita terutama, mereka akan merasa bahwa yang lain boleh bermunculan tapi yang ini tetap buat saya gitu. Dia sudah mulai bisa memilih. Ini tone-nya lebih cocok buat saya. Kalau yang itu mungkin saya terlalu digurui atau yang sana terlalu muda buat saya. Jadi sudah mulai kita mungkin akan pengelola majalah sudah mulai harus bersiap-siap ya untuk benar-benar firm, fokus pada target audiensnya gitu. Jadi mungkin akan sulit sekali ada majalah yang mengaku bahwa one for all gitu ya. Mungkin sudah nggak ada lagi gitu. Kita akan sangat mirip dengan dunia negara-negara dunia maju Yang lain. sudah lebih maju Iya, medianya ya. iya. Bicara soal cover aja lah sekarang. Kalau kita lihat cover sebuah Majalah. ya, perempuan di situ terlihat apa ya? Banyak anggapan bahwa dia tuh seakan-akan jadi pajangan gitu ya, supaya orang beli ketimbang mewakili isi substansi daripada media itu sendiri. Gimana pendapat Mbak Reda? Benar nggak sih? Karena kalau kita, oh ini kan si ini yang kemarin ada di misalnya sinetron ini atau apa, oh pengen tahu dong tentang dia gitu. Apa itu salah satu kiat-kiat juga gitu, di cover itu memang harus orang yang Kalau untuk ibaratnya dagang gitu. dagang, saya pikir kalau untuk cover memang kita harus menampilkan sesuatu yang benar-benar mencerminkan isi majalahnya. Kalau memang majalahnya ingin ditujukan pada wanita yang berani, wanita yang fun, wanita yang tahu akan sisi kewanitaannya gitu dan tidak malu atau tidak merasa canggung untuk menonjolkannya gitu ya, mengapa tidak gitu ya. Dan saya rasa itu akan menjadi hal yang menarik pembacanya. Jadi kalau dia lihat that reflects me gitu ya, kenapa enggak ini gitu. Jadi misalnya gitu. Oke. Jadi saya rasa setiap majalah yang ada tuh akan melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Jadi Ada satu lagi yang mungkin saya mau tanya mengenai tadi urusan dagang ya. Dalam hal ini kadang kita lihat bahwa banyak anggapan bahwa perempuan dalam media itu katanya sebatas urusan jual menjual aja. Itu gimana menurut Mbak Reda? jual menjual dalam arti apa nih maksudnya? Just selling yourself mungkin gitu lewat media apa gimana gitu ya, mungkin ini sedikit mirip dengan pertanyaan sebelumnya ya, tidak begitu mewakili substansi, jadi dalam arti memang hanya untuk jualan gitu. Oh, kalau seandainya kita ngomong soal jualan artinya jual dalam arti fashion, beauty gitu ya, saya rasa itu hal yang wajar karena pada dasarnya kita juga ingin gitu sebagai wanita, kalau saya rasa saya kepingin gitu, atau saya juga percaya Sophie juga ingin tampil cantik gitu ya, dan saya rasa kata Mbak Tami tadi yang senang lihat tips-tips kecantikan gitu ya. Iya selama itu membahagiakan kita gitu, itu buat saya nggak apa-apa dan justru harus begitu. Tapi kalau kita sudah mulai mendorong wanita untuk tampil misalnya dengan kamu harus kulit putih sebab kalau nggak putih nanti suaminya pergi meninggalkan, itu udah nggak beres gitu. Kalau kita happy dengan kulit kita yang berwarna lebih gelap atau dengan rambut yang keriting gitu, mungkin kita yang diperlukan adalah tips
how to be yourself. Bagaimana menikmati rambut yang keriting itu. Saya gitu. mau tips tentang, saya pengen majalah yang ini, mendukung perempuan gendut seperti saya. Saya cabi, cabi. Saya karena sekarang ya kalau misalnya ngelihat majalah semuanya yang badannya segini-segini gitu ya, kalau pakai celana apa juga muat, celana yang pipeline itu kalau saya cuma sampai sini kali setengah paha. 7/8 tapi dari bawah 7/8 ya. Makanya dari bawah 7/8 ya, bukan dari sini, itu sangat meracuni sebenarnya. Ada majalah yang mengadopsi isi majalah luar, bukan mengadopsi ya, malah mungkin sampai plek-plek nih gitu, itu benar-benar plek gitu. Itu gimana menurut Mbak Reda? Apakah memang mungkin karena dia punya kerjasama dengan majalah luar itu hanya diadaptasi ke Indonesia aja atau? Saya pikir kalau untuk adaptasi atau seplek-pleknya itu nggak bisa ya, karena kondisi di sini sangat berbeda gitu. Jadi majalah di sini harus, walaupun mungkin spiritnya sama, spiritnya jadi membuat wanita lebih positif atau membuat wanita lebih berani, tapi tetap harus dalam scope wanita Indonesia, saya pikir. Jadi itu yang kalau benar-benar plek justru nanti nggak jalan, nggak akan kemana-mana gitu. Oke, kalau misalnya memang nggak benar-benar plek, mungkin diadaptasiin ke sini. Mungkin intinya aja brief gitu ya. Apa sih yang diperlukan perempuan saat ini untuk mengkonsumsi media itu? Apa sebenarnya yang kita pengen? Apa sebenarnya yang dilihat oleh media bahwa perempuan pengen ini, oke, saya jual ini? Oke. Kalau saya bilang sih yang sangat dibutuhkan sekarang adalah pengetahuan oleh perempuan Indonesia khususnya ya. Karena pengetahuan ini sangat bagus, tapi pengetahuan kita nggak cuma bicara soal teknologi, tapi pengetahuan tentang lingkungannya, tentang dunia kerjanya, tentang masalah wanita, tentang dirinya terutama kalau yang saya lihat. Jadi mengenali dirinya, emosinya, seksualitinya, semua itu dia harus tahu gitu, dan sehingga dia bisa hidup lebih nyaman, hidup lebih bahagia gitu, dan comfortable. Lebih gitu. comfortable with yourself gitu ya. ya. Dan buat saya harus media tuh harus membuat pembacanya bahagia dan feel relief gitu ya. Nanti kalau gitu, wah kayaknya agak-agak. Saya agak-agak gitu. Mungkin saya baca majalah yang salah, yang ngeliat yang badannya segini-gini gitu. Mitra Perempuan, kami akan kembali. Tentunya masih banyak yang mungkin Anda kepingin tahu mengenai topik kita di siang hari ini. 583.022 sebentar lagi akan kami buka untuk Anda. Oleh sebab itu dimemorin aja di telepon Anda. Dan kalau pengen lebih cepat bisa lewat email di perempuan@metrotvnews.com. Seperti juga acara Perempuan ini sebenarnya salah satu media juga buat perempuan, antara fakta dan harapan, but I believe Metro TV, perempuan, fakta, gosip-gosip tapi fakta, jangan kemana-mana. Mitra Perempuan kembali bersama kita Perempuan, dan untuk melengkapi acara kita telah kami undang seorang tamu yang tidak asing lagi, seorang aktivis wanita, Mbak Debra Yatib. Terima kasih Mbak Debra. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mbak. Jauh-jauh ya, jauh-jauh ke sini bertandang ke tempat perempuan. Ya, dan suara saya sorry lagi. Terus lagi flu. Oh ya. Sempetin, terima kasih banget. Terima kasih loh. Ya, ketularan bayi-bayi banyak juga yang itu tuh, yang pada flu berat. Lagi pada flu berat atau emang ya di musim. Kita membicarakan tentang media dan perempuan, Debra. Menurut Mbak Debra, sebenarnya apa sih yang paling disukai Mbak Debra kalau kita kebetulan mengambil atau melihat majalah perempuan ini atau media perempuan ini? Ya, kalau perempuan senang lihat perempuan, saya kira. Berbeda dengan majalah laki yang ditempel perempuan depannya. Oh, karena laki suka lihat perempuan. Tapi kalau perempuan itu kalau nggak salah pernah disurvei berkali-kali, beratus-ratus kali kalau ditaruh diletakkan gambar laki-laki seganteng Brad Pitt pun tidak akan laku. Itu menarik gitu. Ya, karena perempuan ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh perempuan lain ya. Tapi kalau Mbak Debra sendiri, apa yang menarik untuk Mbak Debra, yang misalnya kalau saya misalnya terus terang tadi saya bilang sama lihat tipsnya ya. Kalau Mbak Debra apa Mbak Debra? Saya senang kalau misalnya ya ada cover yang memberi penguatan terhadap eksistensi saya sebagai seorang perempuan. Jadi misalnya ada
tips menghadapi bos atau 57 hal yang Anda perlu tahu supaya tidak ketinggalan zaman di era globalisasi dan sebagainya. Dan saya kira banyak sekali majalah perempuan di dunia yang mengambil formula itu justru karena itu kenyataannya, banyak perempuan yang seperti saya. Jadi saya bukan orang unik, saya satu dari Itu justru mayoritas seperti itu ya, Mbak. iya. Jadi mereka ingin langsung tahu dari cover Iya. bahwa apa yang mereka cari di dalam majalah itu sudah tertera di sana. Dan hal yang mereka ingin tahu adalah hal yang bisa menjadi kiat langsung yang mereka bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya antara lain memperdayakan diri gitu. Memperdayakan, ya. Mungkin Memperkuat dia untuk melakukan pekerjaannya atau kegiatannya sehari-hari. Ya mungkin ya, Bisa karena jadi. kebanyakan emang begitu ya, majalah perempuan yang mengisi Iya, ya segala itu. macam. Tapi sebenarnya kan sebetulnya ya, kalau kita lihat majalah-majalah perempuan ini Mbak Debra, kita lihat bahwa memang maunya kita tadi informasi dan yang edukatif tentu yang kita baru tahu ya misalnya gitu ya, untuk hadap bos misalnya. Tapi kan mereka juga harus bersifat hiburan ya, menghibur ya. Jadi kadang-kadang itu agak rumit untuk membuat balance antara entertaining dan information yang edukatif. Kalau menurut pendapat Mbak Debra sendiri, majalah atau media perempuan di Indonesia ini sudah cukup balance untuk itu? Saya pikir yang menarik kita lihat ya di selama Krismon, Ya. sudah hampir 4 tahun, Masya Allah. Ya. yang tidak tergoyahkan adalah tiras majalah perempuan. Jadi ada sesuatu dong ya, dia menemukan balance itu meskipun kita tidak tahu formulanya karena itu rahasia dapur. Tapi saya yakin formula itu dipegang dan dipraktekkan dengan baik dan benar, karena menurut sekian data koran habis-habisan tirasnya majalah yang lain juga agak ambrol, tapi majalah perempuan, majalah wanita itu konstan. Ya, karena demand-nya tuh sesuai sama apa yang mereka berikan rupanya ya. Mungkin mereka mempertipis halaman atau apa isinya juga dikurangi, tetapi tiras bisa konsisten dan terus memiliki demand yang ya konsisten gitu ya. Iya, ini yang menarik. Pernah sebuah majalah wanita yang sudah umurnya 137 tahun, dia ganti di Amerika. Dia ganti cover, tapi lalu dia tidak mengubah isi yang sudah terlalu kadaluarsa 100 tahun. Jadi perempuan hanya urusan dapur, perempuan hanya urusan pembersihan rumah tangga. Itu konon kabarnya di New York beratus-ratus perempuan datang demonstrasi di depan majalah itu. Terus habis itu artikel yang saya baca bertanya, why do they care so much gitu? Kenapa nggak beli aja beli majalah Time atau Newsweek? Rupanya majalah wanita menggantikan fungsi ibu atau nenek kita zaman dulu. Jadi kita kan butuh nenek kan kasih tahu. Kalau batuk seperti kamu, Deb, kunyalah kencur yang masih segar. Nah itu nenek saya udah meninggal. Saya cari di majalah Femina atau Dewi atau Cosmopolitan atau mana gitu. Iya, mungkin benar ya. Nggak pernah kepikir Mbak Tami bahwa itu benar bisa seperti itu ya. Dan perempuan really care, sehingga kalau majalahnya terlalu membodoh-bodohi mereka, hanya di kotak yang terlalu sempit, ya kita akan pindah ke majalah Matra atau Populer, kita akan datang ke Feminanya atau ke Suara Kartini atau majalah Nova. Lalu kita akan bilang kepada mereka, tolong dong sesuaikan dengan kebutuhan saya, because I need you. You are my mother substitute. Oke, itu adalah insight information yang menarik sekali itu Mbak Debra. Tapi Dira kepengen kembali kepada si cover tadi, ya kan? Sekarang kita memiliki cover kayak tadi Mbak Debra bilang, kalau perempuan tuh mencari cover perempuan lagi untuk bisa mengidentify diri gitu ya ke sana ya. Kalau menurut Mbak ada kesan eksploitasi nggak kalau seorang laki-laki itu dia baru akan membeli sebuah majalah apabila covernya perempuan? Iya. Itu eksploitasi Jelas. atau justru kecenderungan positif? Itu jelas eksploitasi, tapi barusan ini 4 hari yang lalu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, pimpinan Profesor Dr. Sabrina Sadli, merayakan ulang tahunnya ketiga.
lalu ada 16 atau 17 organisasi perempuan yang buka stand. Kami lembaga saya bikin stand yang mengkaji media dan apa yang dilakukan media terhadap perempuan. Nah, menurut kajian kami begini, sebuah iklan baju dalam, BH dan celana dalam, kalau dipasang di dalam majalah wanita, it's okay, dia tidak eksploitasi, dia memberi informasi. Tetapi kalau iklan yang sama persis plek kita taruh di dalam majalah laki-laki, Jadi itu eksploitasi. Jadi bagaimana dong kalau menurut Mbak Debra seharusnya citra perempuan itu ditampilkan untuk majalah-majalah yang marketnya laki-laki? Yang ya perempuan kan tidak semuanya kakinya selangsing Kate Moss kan. Ada juga yang seperti Oprah Winfrey Kayak gitu. aku nih, ukuran beduk. Tapi yang cilakanya majalah yang sangat mengagungkan tubuh perempuan, yang diagungkan cuma satu jenis tubuh. Seolah-olah seluruh perempuan di dunia dipas-pasin dengan satu ukuran t-shirt yang extra S gitu. Dan kita semua harus pas. Dan kita semua yang ada di luar ukuran itu merasa minder terhadap 8 orang. Hanya 8 orang di dunia yang punya ukuran tubuh seperti itu. Ini pernah disurvei oleh The Body Shop. Oke, kayaknya kita harus break sebentar ini. Ramai kita berukuran tubuh ekstra X ini. Mitra perempuan, tampaknya kita harus beristirahat sebentar. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Karena setelah ini mitra perempuan dapat menanyakan langsung seputar media dan perempuan pada kedua tamu kita siang hari ini. Jadi tetaplah bersama perempuan.